Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5B. Siap. 5B. Siap. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan Alena dipimpin doanya. Kelas 5B. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Robitu billah. Tiga dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pikiranku, hatiku, badanku, press, yes. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, Ryuji sama Muhammad Bintang ya. Berarti ada 2 orang yang tidak masuk. Yang hadir pada hari ini berjumlah 26 siswa ya. Kita doakan semoga Ryuji dan Muhammad Bintang diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan menguraikan pemecahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan memahami konsep berpikir komputerasional, yaitu salah satunya dekomposisi. Ya, nanti kita salah satu prinsip dari berpikir komputerasional itu adalah dekomposisi ya. Nanti kita ada kegiatan-kegiatan untuk memahami materi hari ini. Ini adalah alur proses pembelajaran. Pertama nanti kita akan bernyanyi, lalu menyimak video tentang komputerasional dan dekomposisi. Terus nanti kita akan membaca kisah tentang gagak yang cerdas. Lalu nanti kita akan berdiskusi, menyebutkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dan menguraikannya ya. Nanti kita akan menggunakan Google Slide ya. Lalu nanti kalian presentasi, baru kita nanti bermain game tentang soal cerita, memecahkan sebuah masalah. Dan terakhir adalah tahap refleksi ya. Nanti kita refleksi pembelajaran pada hari ini. Kesepakatan kelas yang harus kita sepakati ini mungkin kesepakatan kelas yang sering kita lakukan. Pertama, merawat fasilitas sekolah. Setuju atau tidak? Setuju ya. Nanti kita menggunakan Chromebook, silakan gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Lalu datang tepat waktu, alhamdulillah kita sudah datang tepat waktu, mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Nanti ketika ada yang berbicara di depan, usahakan kalian tetap fokus ke depan ya. Sepakat tidak tentang kesepakatan kelas 5B pada hari ini? Ada yang Bapak ingin menanyakan, kalian pernah kehilangan pensil atau lupa jadwal piket? Pernah? Masalah yang seperti ini, kita bisa cari solusinya dengan langkah-langkah yang sederhana. Karena jika masalah itu tidak tuntas, maka masalah itu akan terulang. Seperti hal yang sekali kehilangan pensil, lupa jadwal piket, ini kan sebuah masalah, maka ini harus diselesaikan. Atau ada masalah lain dalam kehidupan sehari-hari? Lupa membereskan tempat tidur. Oh, lupa membereskan tempat tidur. Boleh tepuk tangan buat Alena.
Ya, ada lagi masalah yang lain? Ya. Kehilangan botol minum. Oh, kehilangan botol minum. Boleh tepuk tangan buat Adri. Ya, hebat sekali ya. Ada sebuah lagu tentang berpikir komputer rasional untuk lebih memahami materi pada hari ini. Komputasional ada 4 langkah, salah satunya masalah besar menjadi kecil-kecil. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi kecil-kecil. Komposasional ada 4 langkah, salah satunya dekomposisi. Dekomposisi masalah besar menjadi kecil-kecil. Kasih boleh tepuk tangan buat kita semua. Kita akan membahas tentang dekomposisi ya. Prinsip dalam berpikir komputer rasional. Jadi ada 4 ya, salah satunya ini kita. Biar nggak terasa sulit, jadi kita pecah dulu kegiatan jadi beberapa kegiatan kecil. Kayak puzzle, proses membagi-bagi kegiatan kita dari kelompok besar jadi kelompok yang lebih kecil. Asalnya masalahnya besar ya, dekomposisi itu. Masalahnya itu menjadi masalah yang lebih kecil-kecil. Nah, masalah kecil itu nanti kita urutkan menjadi beberapa langkah atau solusi. Coba kalian tuliskan apa yang kalian dapat dari informasi yang kalian dapatkan. Tadi kita sudah menyanyi, sudah mendengarkan video. Apa sih informasi yang bisa kalian ambil? 5B. Masih apa yang kalian dapat dari kita bernyanyi, mendengarkan video? Coba ada 1 orang saja yang ingin mengemukakan. Mengetahui dekomposisi. Ya. Cara yang lebih besar ke lebih kecil lagi, kecil-kecil itu yang lebih kecil. Oh iya, terima kasih Atila. Boleh tepuk tangan buat Atila. Ya. Dari masalah yang lebih besar diubah menjadi masalah yang lebih kecil-kecil. Ya, masalah kecil itu nanti diurutkan menjadi solusi-solusi yang ingin kita pecahkan. Ini Bapak akan membagikan aja dan lembar kerja. Ada yang mau membacakan? Ya, boleh Adri. Gagak yang cerdas, tidak hanya detektif saja yang hebat dalam memecahkan masalah. Burung gagak juga punya kemampuan luar biasa dalam problem solving. Di Jepang, burung gagak pernah terlihat menggunakan lampu lalu lintas untuk memecahkan kacang. Mereka menjatuhkan kacang ke jalan dan menunggu mobil melintasnya. Setelah lampu merah menyala dan mobil berhenti, mereka terbang turun untuk mengambil kacang yang sudah terbuka. Hebat, bukan? Di sini ada burung gagak yang cerdas. Ada di negara mana ini burung gagaknya? Ada di Jepang. Bukan hanya manusia, tapi gagak ini kan hewan ya. Hewan juga bisa menjadi detektif dalam menyelesaikan masalahnya. Hanya apa sih burung gagak ini? Tidak bisa memecahkan sebuah kacang. Iya, tidak bisa memecahkan sebuah kacang. Betul, boleh tepuk tangan buat Rasya. Ya, terima kasih Rasya ya. Itu kan masalahnya. Solusi apa yang dia lakukan? Ada yang bisa mengemukakan? Menunggu lampu merah, terus menjatuhkan kacang. Ya. Setelah lampu merah menunggu mobil melindas kacangnya. Ya. Udah dilintas? Menunggu lampu merah lagi dan mengambil kacangnya. Iya, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Atila.
Ya betul ya yang dikatakan Atila. Ini burung gagak ini berpikir bagaimana dia memecahkan kacangnya. Langkah pertama apa tadi? Menjatuhkan kacangnya. Pertama dia naik dulu ke lampu lalu lintas. Dia naik, setelah itu dia menjatuhkan kacangnya. Setelah menjatuhkan kacangnya apa tadi? Ia menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau sampai ke lindes atau ke geleng. Udah ke geleng, apakah langsung diambil? Tidak. Bagaimana? Ia menunggu lampu merah, mobilnya berhenti, baru burung gagak mengambil kacang tersebut. Sebuah masalah itu adalah hal yang perlu diselesaikan ya, dengan cara tertentu agar hidup kita juga lebih nyaman dan masalah itu tidak terus-menerus berlarut-larut. Jadi kalian sudah belajar tentang dekomposisi ya. Contohnya apa? Yang tadi kamar berantakan, kita bisa dipecah menjadi lebih sederhana. Pertama merapikan tempat tidur, menyapu lantai, dan menyusun barang. Nah, masalah yang lebih kecil ini bisa kita pecah lagi menjadi urutan-urutan solusi. Nah, Bapak akan membagi kelompok, ya semuanya sudah 4 sampai 5 orang ya. Nah, ini adalah kelompok kalian. Kelompok memiliki perannya masing-masing. Bapak tunjuk sebagai ketua. Silakan tunjuk sebagai sekretaris. Ya, silakan tunjuk sebagai pembicara dan silakan tunjuk sebagai logistik. Ya. Sudah sepakat? Ya, walaupun ada peran masing-masing dalam kelompok, tapi dalam menyelesaikan suatu tugas, kalian harus secara diskusi ya, kolaboratif. Karena Bapak akan menilai bagaimana berpikir kritis kalian dan bagaimana kalian berkolaborasi, bergotong royong dalam kelompoknya masing-masing. Silakan buka Chromebook-nya. Profil Bapak yang belajar ID sudah. Silakan masukkan huruf besar, Ramdan, R-nya besar ya. Bagaimana sih cara huruf besarnya? Ya pakai sip betul. Sipnya tekan, lalu diketik R ya. Titik 182. Ramdan, R-nya besar. Sip. Setelah sudah masuk, silakan kalian klik Chrome ya. Klik yang tanda panah yang paling ujung. Sudah masuk semuanya? Paling kanan ada titik 6, boleh diklik. Setelah itu masuk ke drive. Sudah masuk ke drive, silakan masuk ke 5B 2025. Ya, di situ ada 3 file. Pertama nanti Bapak akan memasukkan link-link. Ini ada Google Slide. Boleh diklik linknya. Nanti kalian akan masuk. Contoh di kamar, misalnya kamar kotor misalnya ya. Kamar kotor. Apa yang akan kalian lakukan untuk memecahkan masalah kamar yang kotor? Merapikan. Pertama kita merapikan tempat tidur dulu ya. Ya, itu salah satunya ada merapikan selimut. Boleh tepuk tangan buat Aldik dulu. Ya, apa? Menyapu. Apa? Oh ya, mengepel lantai. Nah, masalah kecil ini bisa kalian jadi urutan-urutan solusi. Misalnya, menyapu lantai, apa yang kalian akan lakukan? Mengambil sapu. Udah mengambil sapu? Apa? Iya. Menyapu kotoran misalnya ya. Udah menyapu kotoran apa?
mengambil pengki. Mengambil pengki ya. Udah mengambil pengki? Apa? Udah mengambil pengki, apa yang kalian lakukan? Ya, menaruh kotoran yang telah kita sapu ke pengki. Berarti memindahkan kotoran dari sapu ke pengki. Setelah udah kotorannya ke pengki, kemanain? Iya, memasukkan kotoran dari pengki ke tempat sampah. Ini salah satu contoh dari dekomposisi. Ya, seperti ini. Ya, silakan masuk slide berdasarkan kelompoknya. Dan cari masalah yang akan kalian atasi. Kelompok 1 masalahnya apa? Membersihkan tempat tidur. Ini kelompok 2 masalahnya apa? Bermandian. Kelompok 3? Merapikan kamar tidur. Kelompok 4 apa masalahnya? Membersihkan meja. Kelompok 5 apa? Kelompok 6? Halaman rumah yang kotor. Oh iya, halamannya rumah yang kotor. Berarti semuanya sudah ada masalah dari masing-masing kelompok. Silakan kalian saling bekerja sama. Jika kotaknya hilang, kalian boleh klik sisipkan. Udah itu, kalian boleh klik kotak teks. Udah klik kotak teks, boleh ditempelkan ke sini. Nanti teksnya bakal ada. Bagaimana langkah menyapu lantai? Ya, betul, mengambil sapu. Bapak hanya mengingatkan, silakan telaah lagi hasil diskusi kelompok kalian. Telah ngekdor 2 kali. Kelompok mana yang mau menjadi perwakilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan teks dekomposisi. Teks ini berjudul Tempat Tidur yang Berantakan. Langkah-langkah yang pertama itu adalah bangun dulu dari tempat tidur. Lalu kita pergi ke kamar mandi. Kita mengambil sikat gigi dan juga menggosok gigi kita. Dan jangan lupa kita juga harus mencuci muka kita. Setelah itu, kita kembali lagi ke kamar. Kita menyusun bantal-bantal yang berserakan di tempat tidur. Terus, melipat selimut dan mematikan lampu. Dan satu lagi hal yang terakhir adalah menutup pintu. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut buat kelompok 1. Salut. 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 Masuk ke Google Doc yang tadi, yang ini. Kalian masuk ke Word Wall. Wah, hebat sekali. 5B. Semangat pagi. Ini hanya game sederhana. Bagaimana cara kalian berpikir logis? Hal baru apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Serunya ada di mana sih? Di tebak-tebakannya. Tebak-tebakannya. Posisi. Iya, betul, dekomposisi. Apa sih dekomposisi? Dekomposisi masalah besar yang bisa dipecah menjadi masalah kecil-kecil. Iya, hebat sekali Rembulan. Boleh tepuk tangan buat Rembulan. Menurut kalian, apa sih manfaat berpikir logis menghadapi masalah? Agar pekerjaan lebih ringan. Iya, agar pekerjaan lebih ringan. Hebat sekali. Ada yang ingin menyimpulkan? Pembelajaran tentang dekomposisi itu mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan bertahap-tahap.
Iya, hebat sekali dengan cara bertahap-tahap. Boleh tepuk tangan buat Adrik. Mana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Bagaimana? Senang semua? Oh, berarti alhamdulillah. Bagian mana yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Bermain Tulis bersama dengan kelompok. Oh, hebat. Menurut kalian apa sih kelebihannya? Bisa mengetahui dekomposisi agar pekerjaan kita lebih ringan. Iya, hebat sekali, Bos. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Hirobil alamin. Pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan tahap berpikir komputerasional, mengenal pola, abstraksi, dan algoritma pada pembelajaran berikutnya. Bismillah.